Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan organisasi tubuh tumbuhan yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Elsa Elvira Rangkuti dengan NIM 22035117, Nala Sarita dengan NIM 22035128, Rosalia dengan NIM 22035137. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja masuk ke bagian jaringan dan organ. Jaringan terbagi dua, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana yaitu kumpulan sel-sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Kemudian jaringan kompleks yaitu kumpulan sel-sel yang asalnya sama tetapi struktur dan fungsinya berbeda. Yang selanjutnya yaitu organ. Organ itu kumpulan jaringan yang dapat bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi, dan pada akhirnya kumpulan organ akan terorganisasi membentuk tubuh makhluk hidup. Di sini teman-teman bisa melihat macam-macam jaringan, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Teman-teman bisa melihat ada struktur jaringan meristem dan struktur jaringan permanen. Pada slide sebelumnya macam jaringan kan ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Kita masuk ke bagian yang jaringan meristem dulu. Jaringan meristem yaitu terbagi tiga, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang atau pertumbuhan primer. Letaknya dekat ujung akar dan pucuk batang, menambah panjang akar dan batang. Yang kedua itu meristem lateral, meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Letaknya terletak di kambium pembuluh dan kambium gabus, berfungsi menambah diameter batang dan akar. Yang ketiga yaitu meristem interkalar, meristem yang terdapat pada ruas-ruas batang monokotil dan paku ekor kuda, terletak di tepi batang dan akar, berfungsi memperpanjang diameter ruas batang. Selanjutnya itu jaringan permanen. Jaringan permanen itu jaringan yang bersifat stabil dalam keadaan dewasa dan tidak membelah diri. Jaringan permanen ini memiliki ciri-ciri, yaitu sel-selnya tidak lagi mengalami pembelahan dan selnya sudah dalam bentuk tetap, memiliki vakuola yang relatif besar, dihasilkan dari diferensiasi dan spesialisasi sel-sel jaringan meristem. Terkadang selnya sudah mati, memiliki ruang antar sel. Selanjutnya masuk ke jaringan permanen sederhana, ada terbagi 4. Yang pertama epidermis, yang kedua parenkim, yang ketiga sklerenkim, yang keempat kolenkim. Dari keempat jaringan permanen sederhana tersebut, kami akan menjelaskan pengertiannya, ciri-ciri beserta fungsinya. Yang pertama yaitu jaringan epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Ciri-cirinya sel-selnya hidup, tersusun rapat, berbentuk balok, tidak memiliki klorofil. Fungsinya sebagai pelindung jaringan di bawahnya, tempat pertukaran gas, sekresi, transpirasi, gutasi. Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang utama. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sel hidup, dinding sel relatif kecil, bentuknya heksagonal, mengandung klorofil. Fungsinya itu sebagai tempat fotosintesis, penyimpanan bahan makanan,
tempat ekskresi, sekresi, respirasi, mengangkut hasil fotosintesis, tumbuhnya akar pada waktu pencangkokan, bersatunya batang pada waktu okulasi. Baik, saya Elsa Elvira Rangkuti, NIM 220355117. Saya akan menjelaskan tentang jaringan penyokong. Dibedakan menjadi dua, yaitu satu, jaringan kolenkim, fungsi memperkuat kelenturan tubuh tumbuhan, memperkuat kedudukan jaringan, letak banyak terdapat pada batang muda ranting buah. Ciri-cirinya terjadi penebalan pada sudut-sudut dinding selnya. 2. Jaringan sklerenkim. Fungsinya menutup luar biji dan buah keras. Letaknya dalam batang dan bergabung dengan tulang daun. Ciri-ciri dibagi menjadi dua, yaitu serat, ukuran panjang, tipis, dan ramping. Contohnya pelepah pisang, daun nanas, daun pandan. Sklerit. Bentuknya tak beraturan, ukuran pendek. Contohnya kulit pisang, batok kelapa, buah pir. Jaringan permanen kompleks atau pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu pertama, silem atau pembuluh kayu. Fungsinya untuk mengangkat air dan garam mineral dari akar ke batang. 2. Floem atau pembuluh tapis. Fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kalian dapat melihat gambar silem dan floem. Selanjutnya masuk ke dalam organ-organ pada tumbuhan, terdiri dari 6 bagian. Yang pertama daun, kedua akar, 3 batang, 4 bunga, 5 buah, dan 6 biji. Daun. Fungsi daun: 1. Tempat terjadinya fotosintesis. 2. Sebagai organ pernafasan atau respirasi. 3. Tempat terjadinya transpirasi. 4. Tempat terjadinya gutasi. 5. Alat reproduksi vegetatif. Morfologi daun: pertama, petiolus, yang kedua, lamina, yang ketiga, stupa, 4. Tulang daun, 5. Upi daun. Kalian dapat melihat struktur daun yang ada di gambar. Yang kedua, akar. Fungsi akar: pertama, sebagai penyokong batang tumbuhan. Yang kedua, tempat melekatnya tumbuhan pada media atau tanah. Yang ketiga, menyerap garam mineral dan air. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kelima, alat pernafasan. Yang keenam, alat perkembangbiakan vegetatif. Morfologi akar yaitu: pertama, kolum, kedua, ujung akar, 3 batang akar, 4 cabang akar, 5 serabut akar, 6 rambut akar, 7 tudung akar. Kalian dapat melihat struktur akar seperti gambar di atas. Baiklah, saya Rosalia akan menyampaikan bagian batang. Fungsi batang yaitu 1. Tempat lintasan makanan dan air. 2. Penyokong tumbuhan. 3. Penyimpanan sebagai hasil fotosintesis. 4. Pembentuk tubuh tumbuhan. Dan 5. Alat reproduksi vegetatif. Dan di sini kita nampak struktur batang. Ada 2 batang dikotil dan batang monokotil. Bagian keempat ada bunga. Bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun. Bagian bunga yaitu 1. Tangkai bunga, 2. Dasar bunga, 3. Hiasan bunga, dan 4. Alat kelamin bunga. Di sini ada kita lihat struktur dari bunga tersebut. Bagian kelima yaitu buah. Bakal buah akan menjadi buah bila sudah terjadi penyerbukan pada bunga dan diikuti dengan pembuahan, yaitu 1. Buah semu atau buah tertutup, 2. Buah sesungguhnya atau buah terbuka. Di sini kita lihat ada contoh buah semu dan buah sesungguhnya. Yang keenam ada biji. Biji merupakan struktur kompleks yang terdiri dari lembaga, kulit biji, dan persediaan cadangan makanan. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terlindung dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Inilah struktur dari biji dikotil dan monokotil yang dapat kita lihat
bersama. Presentasi kelompok kami hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.